Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Ricardo Heriadi, NIM 08051282025049. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum komputasi kelautan dengan materi Microsoft Excel, yaitu dengan membuat macam-macam diagram, yaitu ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram garis, grafik scatter, dan yang terakhir ada regresi. Oke, kita masuk kepada praktikumnya. Nah, yang pertama ada diagram batang. Di sini ada data dari pertumbuhan rumput laut Eusema cottoni. Cara membuat diagram batangnya yaitu kita drag sampai ke D12, lalu kita pilih menu insert, lalu pilih diagram batang. Nah, di sini sudah jadi. Namun, diagram batang ini masih belum memberikan informasi yang jelas atau informatif. Nah, caranya yaitu kita klik menu Quick Layout, lalu pilih ke Layout 9. Oke, sudah jadi. Nah, di sini kita bisa menambahkan elemen chart-nya. Nah, nggak usah. Lalu di sini juga kita bisa mengganti background dari diagram batangnya. Kita pilih yang 3 dimensi aja. Oke, sudah jadi. Oke, next lanjut ke diagram lingkaran. Caranya sama, yaitu kita mendrag. Lalu kita pilih menu insert, lalu pilih ke yang gambar lingkaran. Lalu kita pilih yang ini. Nah, sudah jadi. Namun sama seperti tadi, ini masih belum memberikan sebuah informatif karena kita tidak tahu nih, ini yang gambar biru itu berapa persen, yang gambar oranye berapa persen, dan yang gambar merah itu berapa persen. Nah, caranya yaitu pilih quick layout, kita ganti layoutnya. Nah, baru muncul angka persenannya, dan kita bisa merubah backgroundnya. Nah, supaya lebih bagus. Oke, kita masuk ke diagram garis. Caranya sama, kita mendrag, lalu pilih menu insert, kita pilih yang insert line. Kita klik, lalu pilih yang pertama. Nah, gini, sama seperti tadi, ini masih belum memberikan sebuah informatif. Kita pilih menu quick layout, lalu pilih yang layout 9. Nah, kita didapatkan angka-angkanya. Lalu kita bisa mengganti background-nya. Nah, jadi lebih bagus. Lalu kita bisa menambahkan cat elemen seperti ngasih existing titles dan lain-lain. Oke, kita masuk ke grafik scatter. Caranya sama seperti yang tadi, kita tinggal mendrag, lalu pilih menu insert, kita pilih yang insert scatter. Kita klik, kita pencet. Nah, gini, sama seperti tadi, ini masih belum memberikan sebuah informasi. Caranya mengganti yaitu sama seperti tadi, pilih menu quick layout, lalu ke layout 9. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita ganti background-nya. Oke. Nggak usah. Oke, sudah jadi dari grafik scatter. Oke, next. Nah, di sini ada sebuah perhitungan suhu 1, suhu 2, suhu 3 dari sebuah stasiun. Nah, cara untuk menghitung rata-rata yaitu sama dengan average, buka kurung, D4, kita drag sampai ke F4, tutup kurung. Enter. Enter lagi. Nah, sudah jadi rata-ratanya. Lalu caranya biar lebih cepat kita tinggal drag saja sampai ke bawah dan keluar semua angkanya.
Lalu ada standar defisiasi. Nah, rumusnya yaitu STDEF buka kurung sama kan seperti tadi kita ini pencet D4, lalu kita drag sampai ke F4, lalu buka tutup kurung. Kita enter lagi. Nah, baru keluar angkanya. Lalu kita drag lagi sampai ke bawah dan angkanya keluar semua. Lalu sini ada rumus Sujana dan rumus Wijaya. Sebelum kita mencari rumus Sujana dan rumus Wijaya, kita harus mencari total dari X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X kali Y. Nah, caranya yaitu, kalau untuk total itu sum, buka kurung, D4, karena kita mau mencari total dari nilai X-nya, kita drag, lalu kita tutup kurung, enter lagi. Nah, didapatkan hasilnya, lalu tinggal lalu tinggal drag sampai ke sini. Oke, langsung dapat hasilnya. Lalu untuk rata-rata tadi average ya. Average D4 sampai D9. D5 itu. Enter lagi. Nah, didapatkan rata-ratanya, langsung kita drag lagi sampai ke XY. Nah, selesai. Lalu untuk rumus Sujana, itu rumusnya sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma X dikali sigma XY tutup kurung lalu per buka kurung N itu jumlah atau banyaknya. Ikan di sini banyaknya 5, langsung dikali dengan sigma X pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung lalu dipangkatkan dengan 2, lalu enter. Nah, didapatkan hasilnya 3980,937. Lalu untuk rumus Wijayanya yaitu sama dengan buka kurung nilai N dikali sigma XY tutup kurung dikurang sigma X tutup kurung buka kurung sigma X dikali sigma Y tutup kurung per N lagi nilai N dikali dengan sigma X pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma X dipangkatkan 2, lalu enter. Nah, didapatkan hasilnya 179,0881. Oke, next langsung kita masuk ke regresi. Nah, regresi ini ada 5 ya. Ada 5 ya. Regresi eksponensial, regresi linier, regresi logaritmik, regresi polinomial, dan regresi power. Kita masuk ke regresi eksponensial. Caranya sama, yaitu kita drag, lalu pilih menu insert, lalu pilih yang scatter, klik, dan kita ubah namanya menjadi regresi eksponensial. Oke. Lalu kita ganti background-nya dan kita pilih quick layout yang layout 9. Nah, lalu kita pilih tanda plus, lalu ke thread line, more options, lalu pilih yang eksponensial. Lalu kita klik display equation dan display R square. Kita silang dan
inilah hasilnya. Lalu kita pindahkan dulu biar ketabrakan. Nah, inilah hasilnya dari regresi eksponensial. Oke, masuk ke regresi linear. Sama caranya, kita drag dulu. Lalu pilih menu insert. Lalu ke scatter. Kita ubah namanya menjadi regresi linear. Lalu kita ubah backgroundnya, silang dulu nih. Lalu ke quick layout, pilih layout 9, lalu ke tanda plus, klik thread line, lalu ke more option, dan pilih yang linear. Lalu kita centang display equation dan display R square-nya. Lalu silang, dan ini selesai regresi linear. Oke, kita masuk ke regresi logaritmik. Caranya sama, tinggal kita drag, lalu pilih ke insert, ke menu scatter, lalu pilih ke grafik scatter, lalu ubah namanya menjadi regresi logaritmik. Lalu kita ganti backgroundnya ke quick layout, pilih layout 9, dan kita klik tanda plus, pilih thread line, more option, dan yang kita pilih thread line optionnya yang logaritmik, lalu kita centang, dan selesai. Kita ubah dulu, kita pindahkan. Nah, selesai. Ini untuk yang regresi logaritmik. Lalu untuk regresi polinominal, caranya sama. Kita ke insert, pilih ke insert scatter, lalu pilih yang ini. Kita ubah namanya menjadi regresi polinominal. Lalu kita pilih yang ini, lalu pilih menu quick layout, layout 9. Caranya sama seperti yang tadi, tanda plus, pilih thread line, more option, lalu pilih yang polinominal. Nah, karena regresi polinominal ini ada 5 order, yang dimulai dari order 2 sampai order 6. Nah, pertama kita centang dulu. Nah, ini untuk yang order 2, bisa dilihat. Dan ini untuk order 3. Ini untuk order 4. Ini untuk order 5. Dan yang ini untuk order yang 6. Oke, kita masuk ke regresi yang terakhir, yaitu regresi power. Caranya sama, kita drag, insert, scatter. Kita ubah namanya. Regresi power. Pilih warna hitam, quick layout, layout 9, klik tanda plus, lalu pilih menu thread line, more option, lalu ke power, dan centang, dan selesai. Lalu kita pindahkan dulu angka-angkanya, biar nggak tabrakan. Nah, ini untuk regresi power. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.